Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk teman-teman yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk teman-teman yang sedang berdagang, berbisnis, usaha, apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman yang sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan, selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Teman-teman, kita akan lihat energi update ya hari ini dan kita mengalir aja sesuai dengan tebaran kartu. Pastikan ya ceritamu masuk dalam bacaan ini. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini berarti energimu ketarik tetapi nggak 100% resonate ya. Sesuaikan, bisa mungkin 10, 20, 30 bahkan mungkin ada yang 100% resonate tetapi nggak semuanya. Jadi bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti Cendara Reading, oke? Kita akan doa dulu sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Kita akan lihat teman-teman ini ya kemarin aku upload energi itu sebenarnya yang apa ya yang energinya dia kemarin ya. Jadi gini, ada cara ya banyak caranya Tuhan untuk mengajarkan kalian ya banyak bahkan mungkin lewat video-video yang kalian tonton ya banyak sekali di situ pelajarannya dan banyak banget ya pesan yang ingin disampaikan semesta ya ingin disampaikan Tuhan kepadamu ya lewat video-video yang kamu tonton atau apapun ya yang hadir dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka ambil pelajarannya ya. Salah satunya adalah jika kamu menonton videoku, di situ aku shuffle kartu tuh lama ya. Shuffle kartu lama. Kalian sedang diajarkan untuk bersabar di situ. Oke? Dari situ udah kelihatan. Aku baca komen itu ketawa sendiri ya. Ini orang yang sukanya buru-buru, hidupnya penuh dengan ini gerusa-gerusu gitu. Maunya cepet-cepet, nggak sabaran. Kita akan lihat energi hari ini. Apapun yang ketarik ya teman-teman, kita akan lihat energi hari ini. Kita, ouch. Oke, di sini ada go the distance. Jadi mungkin satu pesan ya untuk teman-teman semuanya yang menonton ada banyak ya, banyak mungkin yang saat ini kalian terjebak di hubungan-hubungan yang mungkin toksik ya, lingkungan-lingkungan yang toksik ya, atau apapun itu yang terlalu menguras energimu. Di sini kamu diminta untuk menjauh ya dari lingkungan itu, menjauh ya. Jadi jaga energimu, perhatikan jangan mudah terpancing ya. Kalau misalkan nih salah satu contohnya adalah pasangan atau keluarga ya atau siapapun ya di lingkunganmu itu dia ngajak ribut ya, dia selalu mancing keributanmu, maka lebih baik kamu menghindar, lebih baik kamu jauhin gitu. Jangan direspon. Karena apa? Karena ini energimu akan terkuras ya. Ketika seseorang di sini memancing emosimu dan kamu kepancing, kamu ngeladenin dia ya, pada akhirnya kamu berantem ya. Pada akhirnya kalian adu argumen mungkin ya atau apapun perang mulut di situ. Maka di sini kamu akan terkuras energinya ya, makanya kamu akan lelah, kamu akan capek setelahnya, kamu akan pusing setelahnya karena energimu terkuras. Dia ngambil energi positifmu dan kamu narik energi negatifnya dia. Oke? Jadi ketika kamu diajak ribut sama siapapun, hindari. Dihindari, dijauhin, jaga energi itu lebih penting ya daripada energimu terkuras dan bukannya kamu lebih lebih baik di sini, lebih better, tetapi kamu malah menarik energi negatifnya dia, yang buruk di dia pindah ke kamu itu.
Oke, jika ini adalah hubungan, jika di dalam hubungan ada hubungan-hubungan yang berjarak ya, kita akan cek. Kita akan cek untuk yang menonton. Jika kalian nggak sabar ya dengan shuffle kartuku, boleh di skip ya. Dan di situ kalian sudah diajarkan untuk melatih kesabaran ya. Dan kalaupun ada yang ada kartu yang berantakan, itu adalah energi yang sedang ditarik, sedang kacau. Energinya dia, misalkan kita narik energinya dia atau energi kamu, berarti energinya dia atau kamu sedang berantakan di situ. Jadi, oke, kita akan lihat. Oh, kenapa di sini ada energi goded instant ya? Jadi ada hubungan-hubungan yang berjarak. Mungkin juga kalian sudah putus ya. Aku melihat ada kerinduan di sini. Rindu. Rindu untuk bertemu, rindu untuk berkabar. Ya mungkin juga kalian terhubung lewat komunikasi ya, lewat surat menyurat. Oke, merindukan hubungan yang penuh dengan kebahagiaan. Jika ini adalah hubungan-hubungan pernikahan, ya ada hubungan yang mungkin rawan putus ya, atau akan bercerai di situ. Mungkin saat ini kalian sedang mengurus surat menyurat ya, surat perceraian mungkin ya, berkas-berkas perceraian mungkin. Ada kegelisahan ya, ada kekecewaan. Oke, ada seorang wanita di sini. Ada seorang feminin, feminin maskulin nggak melulu gender ya teman-teman. Bisa kamu cowok energinya lebih dominan maskulin. Jika di sini kamu yang menonton seorang cowok, ada seorang wanita ya, mungkin istri kamu ya atau mantan pacarnya kamu. Ini lebih ke mantan ya. Atau istri kamu yang mungkin saat ini kalian sedang berproses bercerai ya. Ada kerinduan di sini. Mungkin kalian tidak serumah ya. Jika ini adalah eh, pasanganmu tetapi kalian belum menikah dan kalian berjarak, kalian putus, dia merindukanmu. Seseorang merindukanmu. Jika kamu yang menonton feminim, maka ini adalah energimu, oke? Jika kamu yang menonton maskulin, ini energinya dia yang sekarang dealing denganmu. Pertemuan-pertemuan takdir. Menunggu kabar, ada indikasi mungkin ingin berkabar tetapi menunggu waktu yang tepat. Kemelekatan ya, kehausan. Oh, ada rahasia. Ada rahasia di dalam hubungan ya, atau ini adalah hubungan-hubungan rahasia. Hubungan-hubungan bebas tanpa komitmen. Menyakitkan ya. Oke, jarak. Jarak yang membuat lelah gitu ya. Jarak yang membuat hati terluka. Jarak yang membuat sakit. Sakit karena rindu ya nggak bisa ketemu. Ada di sini. Konflik batin. Saling menunggu ini. Ada maskulin yang energinya kesepian. Nggak bisa move on. Saling menunggu. Oh, beracun ya. Pertemuan-pertemuan yang apa ya, merusak energi. Ada sebagian yang bertemu di media sosial, nggak semuanya ya. Nggak semua. Ada yang sudah punya rumah tangga ini. Oke, jika kamu single, ada indikasi ya. Ada indikasi kamu terhubung dengan seseorang yang mungkin sudah punya pernikahan ya, sudah punya cincin gitu, dan hubungan kalian dirahasiakan ya, hubungan-hubungan yang tertutup. Dan aku lihat penuh dengan topeng di sini. Ada banyak hal yang disembunyikan, ada banyak hal yang tidak dikatakan dengan jujur gitu ya. Ada banyak kepalsuan.
Dan jika ini adalah hubungan-hubungan rumah tangga, ada yang terjebak ya dalam hubungan yang toksik ya, rumah tangga yang toksik, pernikahan yang toksik, melelahkan ya, penuh dengan drama gitu, penuh dengan rahasia. Aku nggak tahu kamu yang tertutup atau pasanganmu yang tertutup di sini. Ada ketidakjujuran ya, banyak masalah, kemudian ingin bertahan ataukah melepaskan, bingung dengan apa yang dirasakan. Jadi ada rumah tangga yang sedang goyah di sini ya. Ada rumah tangga mungkin yang sedang di ujung tanduk ya, perceraian. Jadi teman-teman, perceraian itu bukan solusi ya, karena semua masalah itu akarnya dari dalam diri kita. Ada luka di situ. Kamu bahkan pasanganmu ya, dua-duanya kalian dipertemukan tujuannya untuk saling menyembuhkan ya, bukan saling menyakiti kemudian kalian berpisah. Kebanyakan orang nggak paham sehingga mereka memilih untuk mengakhiri hubungannya ya, untuk mengakhiri pernikahannya. Alih-alih bukan untuk, memperbaiki dalam dirinya gitu, tetapi lebih fokusnya keluar ya, fokusnya ke hubungan, fokusnya ke orang, fokusnya ke dia gitu. Masalahnya sebenarnya akarnya di dalam diri kita. Jadi apapun masalahnya, apapun itu, mau masalah hubungan, keuangan, apapun, akarnya ada di dalam diri kita. Apa itu? Inner child ya, luka. Jadi luka-luka yang kita bawa dari kita kecil ya, itu yang menarik masalah-masalah atau orang-orang yang hadir dalam kehidupannya kalian tujuannya ya untuk menyembuhkan ya untuk penyembuhan tetapi kita nggak paham kita nggak sadar dengan itu sehingga kita menyalahkan yang di luar ya sehingga kita menyalahkan orang itu sehingga kita menyalahkan masalah itu gitu masuk ke dalam perbaiki energi di dalam diri nanti yang di luar itu ngikut kalau pernikahan ya dua-duanya kamu sama pasanganmu perbaiki energi dalam dirinya ya karena kalian itu adalah cerminan energi kalian saling memantul. Oke? Jika kamu di sini dibuat jengkel terus sama pasanganmu, rasa jengkelmu itu yang harus diberesin. Jika enggak, maka kamu akan terus kepancing rasa jengkel. Oke? Jika enggak, kamu akan menarik kejengkelan-kejengkelan berikutnya. Kamu akan terus dibuat sebel terus sama anak mungkin, sama pasangan mungkin ya. Jika kamu punya emosi sedih, sama ya. Jika kamu punya emosi kecewa, sama. Yang di luar dirimu akan terus membuat kamu kecewa. Karena apa? Karena di dalam dirimu rasa kecewa itu belum kamu beresin. Jadi beresin ya. Cek masuk ke dalam feel apa ya. Respon apa dari dalam dirimu itu yang harus kamu beresin. Ketika respon itu udah selesai ya, kamu udah nggak ke-trigger lagi, kamu udah nggak kecewa lagi misalkan, kamu udah nggak sedih lagi dengan perbuatan atau sikap-sikapnya yang di luar dirimu, maka yang di luar pun akan ikut gitu. Kamu nggak akan mudah ini lagi ya. Begitupun dengan pasanganmu. Jadi sebenarnya hubungan ya atau apapun itu adalah caranya Tuhan untuk menyembuhkan kita ya karena kita kebanyakan orang ya kebanyakan kita ini nggak paham dengan bahasanya Tuhan ya. Dengan kehadiran-kehadiran orang yang hadir dalam kehidupan kita, mau dia bohongin kita, mau dia nipu kita, mau dia ngianatin kita ya, mau dia nyakitin kita. Semuanya ada geraknya Tuhan di situ. Ada maksudnya Tuhan gitu, ya. Untuk apa ya? Untuk kesembuhan dirinya kita, ya. Tuh lihat ya, ada indikasi ada hubungan-hubungan rumah tangga yang akan berakhir karena hadirnya orang ketiga ya. Nggak tahu apakah ini adalah cinta-cinta media sosial ya. Banyak banget kenapa di readinganku banyak sekali. Nggak di readinganku ya, setiap aku lihat di channel-channel yang lain juga sama. Kebanyakan ya energi-energi cinta segitiga yang masuk ya, karena itu yang harus diselesaikan teman-teman ya. Fasenya memang seperti itu. Fase penyelesaian, fase apa ya, pelunasan karma gitu, pemutusan karma. Jadi ada banyak sekali yang datang kepadaku masalahnya sama. Ya karena memang siklusnya seperti itu ya. Jadi hubungan-hubungan karma, ini hubungan-hubungan dari past life ya. Kalian dipertemukan di kehidupan ini tujuannya untuk saling melepaskan sebenarnya ya. Untuk saling melepas kemelekatan, bukan untuk penyatuan ataupun apa ya, bukan untuk bersama gitu. Kebanyakan orang mengorbankan
pernikahannya, ya, memilih dengan yang lain mungkin. Sebenarnya kalian dipertemukan tuh tujuannya untuk saling melepaskan, ya. Ada energi seseorang di sini yang masih sayang sama kamu sebenarnya. Jika kamu yang menonton maskulin ya, energimu masih ada cinta ya. Tuh ya, sedih, merasa kehilangan, ada kesedihan di sini, ada kekecewaan, ada penyesalan. Semua bisa diperbaiki ya. Iya, salah satu adalah karena kehilangan keluarga. Kalau memang di sini ada perceraian ya. Ada, aku dengar gini, cintaku begitu besar ya. Tetapi kenapa aku dikhianati? Kenapa aku dibohongi ya? Kenapa aku mungkin diselingkuhin atau apapun itu? Ada pengkhianatan ya. Ada pemanfaatan. Ini kartu pengkhianatan, pemanfaatan, kebohongan ya. Cinta yang terhianati. Ada banyak kartu. Oke. Tapi ini nyambung semua. Aku ambil aja ya. Bingung. Juggling. Ingin memulai awal baru ya. Ingin memulai sebuah hubungan. Karena apa? Ada indikasi ya masih ada rasa cinta gitu. Kenapa dia mungkin nyianatin? Ya, namanya juga manusia ya, teman-teman. Mungkin khilaf. Ada kebingungan di sini karena ditinggalkan ya. Ada yang ninggalin hubungan karena kecewa, karena telah dibohongi ya. Ada penyesalan gitu. Menyesal jika ini adalah energimu maskulin, maka kamu menyesal karena mungkin kamu telah khilaf ya. Kamu telah berbohong, kamu telah mengkhianati gitu. Rasa oke, mungkin bukan bukan hubungan-hubungan yang serius di media sosial, mungkin hanya sekedar iseng-iseng aja, fun-fun aja gitu ya. Teman ngobrol aja mungkin, tetapi pasanganmu lebih ke ada luka juga di situ, ya. Ada luka mungkin dulunya dia pernah dikhianati, pernah dibohongi ya, pernah ada trauma di situ. Sehingga apapun yang kamu lakukan di sini terutama ya yang seperti itu ya, kecemburuannya luar biasa. Kemarin aku juga kedatangan klien teman-teman ya. Jadi dia ini seorang suami. Istrinya ya, istrinya tuh cemburunya minta ampun. Ya. Dia main HP, dia nonton TV, dia apa itu cemburuin sama dia ya. Jadi unik itu. Lukanya parah banget. Ternyata kecilnya dia kurang perhatian ya. Kurang perhatian dari orang tuanya. Hidupnya diabaikan gitu ya. Dia dia ditinggalkan dengan neneknya, dibesarkan dengan neneknya ya. Kurang perhatian dari ayah ibunya, dari papa mamanya gitu. Sehingga membentuk luka ya. Dan luka inner child itu dia membentuk karakter. Jadi karakter kalau nggak diberesin ya. Oke, cinta segitiga. Hmm, iya ada penyesalan di sini ya.
Ada yang dapat peringatan gitu. Aku nggak tahu apakah gara-gara ya kesalahan kecil main 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 medsos gitu, ketemu ketemu cewek atau cowok di media media sosial ya, sehingga di sini ada peringatan-peringatan yang disampaikan, "Awas kamu hati-hati ya, kalau kamu macam-macam banyak ya, kita cerai aja," gitu. Atau kalau kamu hubungan dia terus, chatting sama dia terus atau seperti apa gitu, ada ancaman-ancaman gitu, "Aku tinggalin kamu." Ya, ada kesedihan di sini ya. Ada, oke. Ya, ada pernikahan yang berakhir ya. Sebentar. Ada satu hubungan yang berakhir di sini. Mantan ini, guys. Mantan suami, mantan istri ya. Yang masih ada rasa sayang, ada penyesalan di sana karena telah membohongi, telah mengkhianati gitu. Ingin membangun hubungan lagi, ingin rujuk. Perbaiki ya, perbaiki energi dalam dirinya. Silakan kalau mau rujuk ya. Tapi Kak, apakah dia benar-benar berubah? Misalkan. Ini perceraian ini. Ada juga yang sedang berproses ya. Sedang berproses untuk bercerai. Ada juga yang di sini ya, ini juga mantan pacar ya. Mencari cara untuk bisa bersatu kembali dan menikah denganmu. Ini yang single. Oke? Mantan pacar mungkin. Apapun itu. Ada mantan istri, mantan pacar. Seseorang pengen balikan istilahnya. Intinya ya. Pengen menyatu lagi. Tuh, pengen datang. Jika kalian saat ini sedang tidak berkomunikasi, ya hubungannya berjarak, akan ada komunikasi. Kamu adalah masa depannya. Oh alah, hubungan-hubungan yang, ya, hubungan pernikahan. Atau seseorang yang dulu pernah mengkhianatin kamu ya. Ada indikasi dia balikan dengan membawa komitmen gitu. Ya dulu menghadirkan orang ketiga. Dan dia nggak bisa move on. Oke? Dia nggak bisa move on di sana. Mungkin dia dealing dengan dengan banyak orang ya. Tetapi ada satu energi yang terus difokuskan. Dia terus mikirin kamu ya. Nggak bisa ngelupain kamu. Karena ada cinta. Ada cinta di sini. Teman-teman kalian boleh mencintai ya. Tetapi jangan terlalu bucin. Bucinlah kepada dirimu sendiri gitu. Jangan yang di luar. Karena yang di luar tuh bisa bisa aja sewaktu namanya juga manusia ya. Sewaktu-waktu bisa berubah, namanya energi berputar. Oke? Jadi jangan melekat. Cintailah dirimu. Kita akan lihat perasaannya. Siapa dia? Dia yang ingin kembali. Banyak ya, kemarin itu aku dead energy juga ada energi seseorang datang ya, ingin rujuk, ingin balikan. Dan ini juga sama, masih sama. Dia yang ingin kembali. Ya, ya, karena ada kartu di sini di judgment ya. Ada indikasi orang ini udah dapat karmanya gitu ya. Istilahnya dia sadar ya, mengalami kebangkitan spiritual. Bagus. Dia sadar dengan kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan ya ke kamu. Mungkin di luaran sana ada rasa apa ya, ketika dia jauh dari kamu tuh ada perasaan yang nggak tenang ya. Ada ada penyesalan di situ, dihantui dengan rasa bersalah gitu. Energinya dia. Coba untuk menyeimbangkan energinya. Ada kerinduan ya. Kangen sekali.
Kamu adalah kebahagiaannya di sini. Bahkan mungkin nih orang kalau malam nggak bisa tidur ya. Sering mimpiin kamu, terbawa oleh mimpi ya. Terus terus mengenang masa-masa kalian ya. Jika ini suami istri ada keinget anak terus. Hampa ya. Hidupnya jadi hampa gitu nih orang. Sakit. Jadi ketika dia mengkhianati kamu, kemudian terpisah dengan kamu, mungkin terhubung dengan yang lain di sana dia juga dikhianati gitu. Ada karma ya, karma yang sudah dia dapetin. Tuh ya, berpikir untuk menemuinmu ya. Jika ini single, kalian sama-sama single, ada seseorang yang merindukanmu ya, masa lalu, mantan, berpikir untuk bertemu lagi ya, berpikir untuk bisa bersatu lagi. Terus kepikiran ini orang ya, bagaimana ya caranya agar aku bisa bertemu gitu. Bagaimana ya caranya agar aku bisa bersatu lagi dengan dia gitu. Sementara aku sudah mengecewakannya ya. Sementara aku sudah mengkhianatinya ya, sementara aku sudah membuat hatinya terluka. Ada banyak hal yang dia pikirkan. Terkadang dia mengabaikan ya tawaran-tawaran yang datang. Siapakah dia ingin kembali? Energinya orang ini. Ada batasan-batasan. Mungkin komunikasi keblokir ya. Tuh bingung ya. Bingung mungkin caranya ngubungin kamu tuh seperti apa. Karena mungkin ada sebagian yang lost contact. Tuh ya. Ada kesedihan, penyesalan, mencari cara bagaimana ini. Ingin meraih, ingin merengkuh. Lebih menarik dirinya lebih ini orang ini banyak ketika mungkin kalian terpisah ya. Dia lebih banyak merenung, lebih banyak introspeksi diri gitu. Ternyata aku nggak bisa dapetin ya ketulusan ya cinta yang tulus dari orang lain. Dia juga ngerasain bahwa kamu tuh masih sayang sama dia. Pusing dia. Ada chemistry di antara kalian ya. Ini orang, aku lihat dia nggak bisa move on ya, karena terus kebayang kebersamaanmu dengan dia ya. Ada kenyamanan di situ. Kamu tempat dia pulang gitu. Ada chemistry ya. Merindukan orang-orang yang dia cintai. Jika ini adalah mantan istri atau mantan suamimu, maka dia rindu dengan anak-anaknya. Untuk teman-teman yang mungkin kalian oke. Ya, ada pergerakan ya. Ada pergerakan. Ada pergerakan di sini. Hmm. Ada pergerakan. Untuk suami istri, mungkin yang pengen perbaikan ya, perbaikan memperbaiki hubungannya lagi ya. Satu, bersihkan dulu ya, bersihkan dulu energi dalam diri kalian ya. Perbaiki energi dalam dirinya. Kemudian, tetapi ada banyak yang udah aku denger ya. Ah, males udah kecewa, udah disakiti. Ini harus disembuhkan ya. Ada banyak di sini yang mencoba bertahan mungkin demi anak-anaknya. Ya, kalau kalian mencoba untuk mempertahankan hubungan, pernikahan demi anak, perbaiki energi dalam diri dan sembuhkan luka-luka batinnya, ya. Baik kamu atau pasanganmu di sini kalian punya inner child. Dan kenapa di sini banyak ya kejadian-kejadian di luaran sana. Nasibnya anak nggak jauh dari orang tuanya karena luka, ya. Luka yang dibawa. Biasanya anak cowok dia bawa lukanya ayahnya. Oke? Kalau ayahnya di sini kecilnya dia sering diomel-omelin ya sama istrinya.
sering dipukul sama istrinya, sama ibunya gitu, sering diomel-omelin sama ibunya, maka ketika dia dewasa ya, dia akan menarik energi ibunya itu di istrinya. Oke? Tetapi jika kamu cewek ya, jika seorang wanita biasanya dia bawa luka ibunya. Oke? Mungkin ibunya waktu dia kecil ya, waktu dia kecil nih, dia apa ya, salah satu contoh gini, kamu yang nonton ya, ketika kamu kecil, ibu kamu di sini maaf ya, disakitin mungkin sama ayahmu ya, atau dihianatin mungkin, atau dikasarin mungkin ya. Maka ketika kamu dewasa, kamu akan menarik energi ayahmu itu di suamimu ya. Tadi karena luka yang kamu pendam. Oke. Oke, mungkin kamu waktu itu masih kecil, kamu nggak ingat, bahkan nggak ingat sama sekali dengan kejadian itu. Bahkan mungkin kamu nggak tahu ya. Tetapi alam bawah sadar ya, tubuhmu menyimpan memori-memori itu. Luka itu tersimpan rapi di alam bawah sadar ya. Luka itu tersimpan rapi di sel-sel tubuh. Sehingga kamu menariknya ketika kamu dewasa. Jadi sembuhkan ya teman-teman, mau kamu suaminya atau kamu istrinya ya. Kalian masing-masing harus menyembuhkan ini, inner child-nya, diberesin ya. Diberesin. Kita akan lihat dia siapa ya, zodiaknya. Zodiaknya dia yang di-link dengan kamu. Zodiak dia yang di-link dengan kamu. Ada Capricorn. Tuh, keinginan sangat kuat sekali ya. Ingin meraih, ingin merengkuh. Mungkin ada sebagian di sini yang hadir sebagai orang ketiga, tetapi nggak semuanya ya teman-teman. Ada Capricorn, ada Pisces. Dia ada rindu ya. Mencari cara ini untuk bisa bergerak maju. Mencari cara untuk bisa datang. Energinya Pisces kuat banget. Dia yang menonton. Tetapi nggak ini ya teman-teman, jangan berpatokan dengan zodiak ya. Kak, aku nggak ada zodiaknya, tetapi ceritanya mirip sama aku gitu, dengan energiku kok sama gitu. Nggak ini ya, jangan berpatokan lewat zodiak. Dia yang di-link dengan zodiak nyata. Mungkin kamu sedang berhadapan dengan Capricorn ya, Sagittarius, Pisces kuat, Piscesnya kuat, Virgo ya. Bisa jadi ini zodiak kamu, Pisces kuat banget Pisces ya. Itu ada Cancer ya, ada Cancer tapi aku males ngambil. Wah, ada Cancer, ada Sagittarius, ada Aquarius di sini. Aquarius kencang sekali Aquarius, ada Aries juga ya. Bisa terbolak-balik ya teman-teman, bisa ini zodiak kamu atau zodiak dia ya, sesuaikan. Ada Leo juga di sini. Oke, Capricorn, Sagittarius, Gemini, ada juga Libra ya. Oke teman-teman. Dan aku lihat orang ini masih sayang, masih cinta ya. Hilaf itu. Maafin aja. Pesan angel untuk ya, sedang menonton. Apa yang harus kamu lakukan? Perhatikan tanda. Akan ada kejutan di sini dari semesta untukmu ya. Mungkin balik karena dia balik ya. Kejutannya adalah kembalinya orang yang kamu cintai atau suami atau istrimu ya. Sebelum dia benar-benar gini, sebelum kamu benar-benar mau nerimanya dia lagi, mau nerima dia lagi, pastikan dia nggak ada hubungan dengan yang lain ya. Udah selesai gitu dengan orang ketiganya mungkin, pastikan.
Dan kalau bisa komunikasi dijaga. Dia harus jujur ya dengan syarat-syarat tertentu gitu. Kalau kamu masih sayang dan mau membuka peluang mungkin untuk dia, ngasih kesempatan untuk dia ya, cari informasi dulu. Orang-orang yang pernah terhubung ya ketika kalian berjarak, ini diberesin ya. Mungkin masih ada energi-energi orang ketiga yang nyangkut. Dan dipagerin ya kalau bisa ya. Karena kita kalau ada saingan itu, mau itu saingannya istri tua atau yang lain ya, intinya ada saingan di situ. Ada banyak ke orang-orang yang saat ini apa ya, menggunakan jalur jalur yang nggak benar gitu loh teman-teman ya. Pertimbangkan kembali ya. Pertimbangkan kembali. Tuh ya. Butuh bantuan ini. Silakan teman-teman ya kalau kalian mau nyari informasi lewat bacaan privat trading ya, silakan. Ada WA yang bisa kalian hubungi di bio atau di deskripsi ya kalau di YouTube. Dan mungkin kalian juga mau apa ya, mau narik dia lagi yang saat ini mungkin jauh dari kamu ya. Mungkin kamu mau narik pasanganmu untuk kembali ya, suami atau istrimu, silakan ya. Dicek dulu, dicek dulu karena di sini ada indikasi ya. Aku nggak tahu apakah di sini kamu terhubung dengan orang ketiga ya. Jika kamu terhubung dengan orang ketiga, ada indikasi black magic ini ya. Ada indikasi black magic. Aku nggak tahu orang ketiganya ini dari luar atau dari dalam ya, dari keluargamu. Tetapi ada indikasinya black magic. Dicek dulu ya. Makanya kamu diminta untuk mencari informasi agar apa nanti nggak kena ke keluargamu. Nggak kena ke anak-anakmu gitu. Orang-orang sekarang ini, aduh bahaya-bahaya teman-teman ya. Nekat-nekat, ngeri. Tuh, akan ada penyatuan. Penyatuan lagi antara kamu dengan seseorang dalam waktu dekat. Ini kejutan semesta untukmu. Aminkan ya teman-teman. Tetapi ya kembali lagi kepadamu. Kamu mau nerimanya lagi atau enggak? It's up to you. Oke? Tuh, recovery, pemulihan. Pulihkan ya, pulihkan dirimu, energimu sebelum kalian menyatu. Ya, silakan mungkin kalian mau healing inner child ya, ada program healing di sini ya. Di aku ada program healing 21 hari. Mungkin juga kalian mau hipnoterapi ya. Hipnoterapi nggak butuh 21 hari, tetapi 3 sesi ya. 3 sesi. Kalau nggak mau lama 21 hari ya kalian hipnoterapi ya. Dan ini bisa membantu baik kamu ataupun pasangan ini harus untuk yang mau balikan ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang mau bersihkan energi negatif ini ya, yang pengaruh ya, yang merasa terpengaruhi oleh black magic ya. Kenapa tadinya kamu sayang sama pasanganmu ya, atau pasanganmu tadinya sayang atau cinta sama kamu tetapi tiba-tiba berubah, tiba-tiba ada benci, tiba-tiba ingin pisah. Ini ada indikasinya ya. Indikasinya black magic. Oke, makanya hati-hati kalau punya pasangan jangan sampai keluar ya energinya. Jangan sampai kamu memancing-mancing apa ya? Kayak terpancing dengan godaan-godaan di luar sana. Oke, karena bisa orang-orang sekarang nekat-nekat. Hati-hati jangan bermain api. Oke? Nanti kebakar. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Ini adalah energy update hari ini ya. Ambil pelajarannya di setiap readingan ya, di setiap video-video yang muncul di berandamu. Dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energinya agar selalu positif. Love you guys. Dah.